Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas sistem pencatatan dan pengendalian persediaan. Sekarang kita membahas sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual. Perusahaan menggunakan salah satu dari sistem pencatatan cost inventory, yaitu sistem perpetual atau sistem periodik. Suatu perpetual inventory system secara terus-menerus mencatat perubahan di dalam akun inventory. Fitur akuntansi untuk perpetual inventory system adalah: yang pertama, pembelian barang dagangan untuk dijual atau raw material untuk produksi didebitkan ke akun inventory. Yang kedua, freight in didebitkan ke akun inventory. Purchase discount dan purchase return and allowances dikreditkan ke akun inventory. Kemudian, cost of goods sold dicatat setiap terjadi penjualan dengan mendebit cost of goods sold dan mengkredit akun inventory. Suatu buku besar pembantu untuk catatan inventory individual dibuat sebagai suatu kendali. Catatan buku tambahan menunjukkan kuantitas dan cost setiap jenis inventory yang ada. Dengan menggunakan perpetual inventory system, Perpetual Inventory System menyediakan suatu catatan yang secara terus-menerus menunjukkan baik saldo akun inventory maupun akun cost of goods sold. Sekarang bagaimana dengan sistem periodik? Dengan periodic inventory system, perusahaan menentukan kuantitas inventory yang ada hanya secara periodik. Perusahaan mencatat semua perolehan inventory selama periode dengan mendebit akun pembelian. Pada akhir tahun, perusahaan kemudian menambahkan total akun pembelian ke cost dari inventory yang ada pada awal tahun. Jumlah ini merupakan total cost barang yang tersedia untuk dijual selama periode yang bersangkutan. Untuk menghitung cost of goods sold, perusahaan kemudian mengurangkan persediaan akhir atau ending inventory dari cost barang yang tersedia untuk dijual. Dengan periodic inventory system, cost of goods sold merupakan suatu jumlah sisa yang tergantung pada penghitungan fisik persediaan akhir. Proses penghitungan fisik persediaan ini disebut taking a physical inventory. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan physical inventory paling sedikit sekali dalam setahun. Untuk mengilustrasikan perbedaan antara sistem perpetual dan sistem periodik, diasumsikan bahwa di PTE telah terjadi transaksi berikut ini selama tahun yang berjalan. Inventory awal sebanyak 100 unit A Rp6.000 sama dengan Rp600.000. Pembelian sebanyak 900 unit dengan harga Rp6.000 per unit sehingga total harga belinya adalah Rp5.400.000. Kemudian terjadi penjualan sebanyak 600 unit dengan harga jual Rp12.000 sehingga total harga jual adalah
Rp7.200.000. Dan inventory pada akhir periode 400 unit dengan harga perolehan Rp6.000, sehingga total harga perolehannya adalah Rp2.400.000. Berdasarkan data yang sudah disebutkan, berikut diilustrasikan pencatatan persediaan dengan sistem perpetual dan sistem periodik. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2019, persediaan yang ada akan dicatat di rekening inventory sisi debit sebesar Rp600.000, baik dengan menggunakan sistem perpetual maupun sistem periodik. Selanjutnya, membeli inventory dengan harga Rp5.400.000 secara kredit. Transaksi ini akan dicatat di sistem perpetual dengan mendebit akun inventory dan mengkredit akun account payable. Setelah itu diposting ke buku besar. Jika digunakan sistem periodik, jurnal yang dibuat adalah mendebit akun pembelian atau purchases sebesar Rp5.400.000 dan account payable dikredit sebesar Rp5.400.000. Ketika perusahaan menjual barang dagangan secara kredit dengan harga jual Rp7.200.000 yang kosnya adalah Rp3.600.000, maka dibuat jurnal yang pertama adalah untuk harga jual. Sistem perpetual akan membuat jurnal account receivable di debit Rp7.200.000 dan sales revenue dikredit sebesar Rp7.200.000. Jurnal ini sama antara sistem periodik dengan sistem perpetual. Sementara itu, untuk cost of goods-nya, itu di jurnal dengan mendebit cost of goods sold sebesar Rp3.600.000 dan inventory dikredit Rp3.600.000. Jurnal ini hanya ada di sistem perpetual. Sementara itu di sistem periodik tidak ada jurnal untuk cost of goods sold. Selanjutnya, jurnal tadi diposting ke buku besar, yaitu di akun inventory untuk jurnal yang mengkredit akun inventory. Selanjutnya pada akhir tahun dihitung barang yang ada, hasilnya adalah Rp2.400.000. Dalam sistem perpetual, kita bandingkan antara penghitungan fisik, yaitu Rp2.400.000, dibandingkan dengan inventory. Saldonya sebesar Rp600.000 ditambah Rp5.400.000 dikurangi Rp3.600.000, hasilnya sama, yaitu sebesar Rp2.400.000. Sehingga tidak ada jurnal penyesuaian. Namun jika kita menggunakan sistem periodik, hasil penghitungan fisik sebesar Rp2.400.000 tidak sama dengan akun inventory. Oleh karena itu perlu dibuat adjustment atau jurnal yang mendebit akun inventory sebesar Rp2.400.000, cost of goods sold di debit Rp3.600.000, sekaligus mengkredit akun pembelian sebesar Rp5.400.000 serta mengkredit akun inventory sebesar Rp600.000. Dengan demikian, saldo inventory awal dan pembelian sudah masuk ke rekening cost of goods sold. Sekarang bagaimana jika ada perbedaan antara saldo menurut akun persediaan dan hasil penghitungan fisik barang? Jika perusahaan menggunakan perpetual inventory system dan terdapat perbedaan antara saldo perpetual inventory dengan penghitungan fisik, maka perusahaan perlu membuat jurnal
untuk menyesuaikan catatan akuntansi perpetual inventory account. Sebagai ilustrasi, misalkan pada akhir tahun perpetual inventory account menyajikan saldo inventory sebesar 4 juta rupiah. Tetapi menurut penghitungan fisik, menunjukkan jumlah persediaan yang ada sebesar 3.800.000 rupiah, maka jurnal yang dibuat adalah mendebit akun inventory over and short sebesar 200.000 rupiah dan mengkredit inventory sebesar 200.000 rupiah. Kelebihan dan kekurangan inventory ini umumnya menunjukkan suatu kesalahan cost of goods sold. Perbedaan ini berasal dari kesusutan yang normal dan diperkirakan karena pecah atau kerusakan, karena pencurian, atau kesalahan pencatatan dan sebagainya. Oleh karena itu, inventory over and short diperlakukan menyesuaikan cost of goods sold. Dalam praktek, perusahaan kadangkala melaporkan inventory over and short di bagian other income and expense dalam income statement. Pembahasan kita lanjutkan dengan perbandingan antara sistem perpetual dengan periodik terkait inventory over and short. Pertama kita lihat bagaimana sistem perpetual dan selanjutnya kita lihat bagaimana dalam sistem periodik. Dalam sistem perpetual, jika ada perbedaan antara nilai persediaan menurut catatan dengan hasil penghitungan fisik barang, maka dicatat di akun inventory over or short dan akun inventory. Selanjutnya, inventory over or short dipindahkan ke akun cost of goods sold atau dilaporkan di other income and expense. Di dalam sistem periodik, inventory over or short tidak tercatat secara terpisah. Jika terjadi inventory over or short, maka sudah masuk ke cost of goods sold.